Cerita dimulai dengan menampilkan seorang siswi SMA yang mengalami perundungan di sekolah. Ibunya yang berusia 40 tahun pun menyamar sebagai siswa untuk balas dendam. Dia mengenakan seragam sekolah dan menyamar sebagai murid pindahan untuk menyusup ke sekolah. Tujuannya jelas, menemukan para pelaku perundungan dan membela putrinya. Pada hari pertamanya di kelas putrinya, ibu ini yang menggunakan nama Bangwol memperkenalkan diri di depan kelas. Namun, ia langsung menjadi bahan ejekan. Nama Bangwol dianggap kuno dan tidak menarik oleh siswa lain. Bahkan mereka mengejek bahwa hanya anjing yang memiliki nama seperti itu. Ketika ia duduk di meja yang biasa digunakan putrinya, ia menemukan coretan-coretan penuh hinaan di atas meja. Perasaan marah dan sedih bercampur dalam hatinya saat membayangkan penderitaan putrinya. Air mata pun menggenang di matanya. Belum sempat menenangkan diri, beberapa gadis yang sering membuli putrinya mendatanginya dengan sikap mencari masalah. Namun, Bangwol tidak seperti putrinya yang hanya diam menerima perlakuan tersebut. Dengan tegas, ia menghadapi mereka. Bangwol menarik salah satu gadis itu dan memerintahkan dua lainnya untuk menutup pintu kelas. Ia bahkan membongkar gagang pel yang ada di kelas untuk dijadikan tongkat sebagai alat perlindungan. Bangwol memaksa salah satu pelaku untuk berlutut di meja putrinya dan menanyakan apakah ia yang membuat coretan hina di meja tersebut. Gadis itu terdiam dan tidak mampu menjawab, sementara teman-temannya ketakutan melihat keberanian dan ketegasan Bangwol. Semua ini bermula beberapa hari sebelumnya. Ketika Bangwol pulang kerja, ia mendapati putrinya dengan tubuh penuh memar. Saat ditanya, putrinya yang bernama Ahran menjawab bahwa itu akibat kecelakaan saat pelajaran olahraga. Namun, Bangwol tahu luka-luka itu adalah hasil dari kekerasan. Kondisi putrinya semakin memburuk. Ia memotong rambutnya sendiri, membawa pisau, dan terduduk ketakutan di sudut kamar. Kejadian ini membuat keluarga terkejut. Bangwol segera membawa putrinya ke rumah sakit, di mana dokter mendiagnosis bahwa putrinya menderita depresi dan membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit. Setelah itu, Bangwol mencoba mencari keadilan. Ia mendatangi wali kelas untuk melaporkan insiden perundungan tersebut. Namun, wali kelas justru mengisyaratkan permintaan suap untuk menangani kasus ini. Tidak menyerah, Bangwol mengadu ke dinas pendidikan, tetapi laporannya hanya ditanggapi dengan sikap acuh. Mereka enggan menghadapi kekuatan kelompok berpengaruh yang melindungi pelaku perundungan itu. Akibatnya, masalah ini terus berlarut-larut tanpa solusi. Bangwol, yang tidak tahan melihat penderitaan putrinya dan kegagalan sistem, memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dengan menyamar dan menghadapi para pelaku perundungan secara langsung. Bangwol tidak bisa membiarkan putrinya terus hidup dalam penghinaan. Suatu hari, ia mendatangi sebuah klub malam dan menghadapi sekelompok pria berbadan besar seorang diri. Dengan kemampuan luar biasa, ia berhasil mengalahkan mereka. Setelah itu, Bangwol dengan tegas memerintahkan mereka untuk memanggil bos mereka. Ternyata bos klub malam itu adalah Gongju, mantan anak buah Bangwol di masa lalu. Dahulu Bangwol dikenal sebagai pemimpin geng yang sangat disegani di Seoul. Namun, ia meninggalkan dunia kriminal untuk menjalani kehidupan tenang sebagai ibu rumah tangga demi membesarkan putrinya. Kini, setelah lebih dari 10 tahun tidak bertemu, Bangwol langsung mengutarakan maksudnya kepada Gongju. Ia membutuhkan bantuan untuk menyamar sebagai siswi SMA agar bisa membalas dendam atas apa yang dialami putrinya. Mendengar cerita Bangwol, Gongju menawarkan untuk mengirim anak buahnya menyelesaikan masalah tersebut. Namun, Bangwol menolak. Ia ingin mencari tahu siapa pelaku perundungan tersebut dengan tangannya sendiri. Untuk memastikan rencana Bangwol berjalan lancar, Gongju mengambil langkah besar, menyuruh anak buahnya menculik wali kelas putri Bangwol yang mengenalinya. Wali kelas tersebut diancam untuk mengundurkan diri, sehingga tidak ada yang dapat mengenali Bangwol di sekolah. Meski Bangwol masih terlihat awet muda di usianya yang ke-40, gaya rambutnya yang khas wanita dewasa bisa mengungkap umurnya. Gongju pun membawa Bangwol ke salon untuk mengubah penampilannya. Setelah diberikan gaya rambut baru, Bangwol tampak seperti gadis muda dengan rambut yang diikat rapi. Walau tidak sepenuhnya terlihat seperti anak usia 18 tahun,
Setidaknya ia tampak seperti remaja berusia 19 tahun. Sebagai bagian dari rencana, Gongju juga menciptakan identitas baru untuk Bangwol. Ia berpura-pura menjadi ibu dari Bangwol, sementara Bangwol mengaku sebagai putrinya. Hubungan unik ini semakin memperlihatkan kedekatan dan kesetiaan yang terjalin antara mereka berdua di masa lalu. Dengan penyamaran sempurna dan dukungan dari Gongju, Bangwol kini siap menyusup ke sekolah untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi putrinya. Bangwol mulai bertindak tegas saat berada di sekolah. Ia terlihat mengatasi beberapa siswi di kelas yang diduga terkait dengan perundungan terhadap putrinya. Namun, ketika Bangwol sedang mengurus para siswi tersebut, seorang siswa laki-laki muncul dan mencoba menghentikannya. Suara siswa tersebut terdengar sangat mirip dengan seseorang yang sebelumnya mengancamnya agar tidak menyelidiki kasus putrinya. Bangwol segera menyadari bahwa siswa itu kemungkinan besar memiliki hubungan dengan apa yang terjadi pada putrinya. Tanpa ragu, Bangwol memegang leher siswa tersebut dan bersiap untuk memberinya pelajaran. Namun, seorang wali kelas datang untuk menghentikannya. Sayangnya, kekuatan wali kelas yang lemah tidak sebanding dengan Bangwol. Dalam sekejap, ia mencengkeram wali kelas dan siswa itu seperti dua mainan kecil. Sifat tangguh Bangwol membuat semua murid di kelas terdiam ketakutan. Setelah insiden itu, seorang siswi dengan poni lurus yang telah dihukum oleh Bangwol justru ingin menjadikannya sebagai kakak senior. Dari siswi tersebut, Bangwol mengetahui bahwa siswa yang baru saja melawannya adalah Bokdong, penguasa sekolah yang dikenal memiliki kekuatan fisik paling hebat. Namun, orang yang sebenarnya memiliki kekuasaan di sekolah adalah Hongsang, seorang siswa pendek yang bahkan tidak pandai bertarung. Meskipun demikian, Bokdong dan semua siswa lainnya sangat takut padanya karena Hongsang adalah putra dari ketua yayasan sekolah. Diketahui pula bahwa Hongsang pernah mengejar cinta putri Bangwol yaitu Ahran, tetapi cintanya ditolak. Karena merasa malu, Hongsang membiarkan teman-temannya mengintimidasi Ahran. Bangwol segera menyimpulkan bahwa Bokdong mungkin bertindak atas perintah Hongsang untuk menyakiti putrinya. Untuk memastikan kebenaran, Bangwol mulai mengikuti Bokdong di setiap kesempatan. Bahkan saat Bokdong pergi ke toilet. Melihat Bangwol muncul di toilet, Bokdong begitu ketakutan hingga tidak jadi kencing. Namun, ia bersikeras bahwa ia tidak pernah memukul Ahran karena ia mengaku tidak pernah memukul wanita. Saat Bangwol hampir kehilangan kesabaran dan bersiap untuk memberinya pelajaran, tiba-tiba Hongsang muncul. Ia mengungkapkan kekagumannya terhadap kepribadian Bangwol. Namun, respons Bangwol tidak seperti yang diharapkan Hongsang. Dengan nada mengejek, Bangwol berkata, "Kamu, anak pendek seperti ini, berani-beraninya menyukaiku, berani coba-coba. Aku akan memotong bagian berharga milikmu." Setelah melontarkan hinaan tajam, Bangwol meninggalkan toilet dengan penuh percaya diri. Hongsang, meski dihina habis-habisan oleh Bangwol, justru semakin menyukai gadis yang berkepribadian keras dan berani seperti itu. Sementara itu, setelah jam sekolah, Bangwol terus membuntuti Bokdong hingga ke depan sebuah bar. Untuk bisa masuk ke bar tersebut tanpa kecurigaan, ia dengan cepat mengganti pakaiannya di pinggir jalan, mengenakan hoodie hitam dari dalam tasnya, dan tampil seperti orang dewasa. Di dalam bar, Bangwol memeriksa setiap ruangan, tetapi langkahnya dihentikan oleh seorang wanita yang salah mengira Bangwol sebagai pelayan baru karena penampilannya yang menarik. Ketika akhirnya Bangwol menemukan ruangan tempat Bokdong berada, ia terkejut melihat seseorang di dalam ruangan itu, yaitu Dongchil, pria yang memiliki sejarah kelam dengannya. Ternyata 17 tahun lalu, Bangwol pernah menjalin hubungan dengan adik Dongchil. Saat itu, Bangwol adalah pemimpin sekolah yang tangguh, tetapi hubungan tersebut membuat prestasi akademik adik Dongchil merosot drastis. Untuk menghentikan hubungan mereka, Dongchil yang saat itu terlibat dunia kriminal, menculik Bangwol ke sebuah ruangan gelap dan memukulinya dengan kejam. Namun, Bangwol tetap teguh dan menolak untuk meninggalkan kekasihnya. Kemarahan Dongchil semakin memuncak, dan ia berusaha memukul Bangwol lagi. Dalam situasi yang semakin tegang, Bangwol mencabut pisau dari belakang punggungnya untuk melindungi diri. Pada saat itu, adik Dongchil tiba di tempat kejadian dan menghentikan konfrontasi tersebut. Namun, malapetaka terjadi.
Dalam perkelahian yang melibatkan Dongcil, adiknya dan Bangwol, mereka semua terjatuh. Sialnya, adik Dongcil terjatuh tepat di atas pisau yang dibawa Bangwol. Luka itu terlalu parah dan nyawanya tidak terselamatkan meskipun segera dibawa ke rumah sakit. Setelah insiden itu, Dongcil menyalahkan Bangwol dan menuduhnya telah membunuh adiknya secara tidak sengaja. Akibatnya, Bangwol dijatuhi hukuman penjara. Namun, karena usianya saat itu baru 17 tahun, ia hanya dihukum 2 tahun berdasarkan undang-undang remaja. Saat melihat Dongcil di bar, Bangwol merasa bahwa kehadirannya di tempat itu bukanlah kebetulan. Perasaan waspada muncul saat ia menyadari bahwa Dongcil hampir memutar tubuhnya untuk melihat ke arahnya. Bangwol dengan cepat menutup pintu dan meninggalkan tempat itu, menyadari kehadiran Dongcil bisa membawa masalah besar. Adegan pun berpindah. Di suatu malam, seorang siswi bernama Yigyong pergi sendirian ke perpustakaan sekolah. Tanpa disangka saat ia membuka pintu rahasia menuju ruang tersembunyi, pemandangan mengejutkan membuatnya tertegun. Gurunya, Jungwoo, telah menunggunya di sana dengan senyum misterius. Malam itu, Yigyong ditemukan tewas setelah melompat dari gedung sekolah. Dan keesokan harinya, foto dirinya terpajang sebagai penghormatan terakhir. Kita pun kembali ke beberapa waktu sebelumnya. Yigyong adalah sahabat Ahran dan merupakan gadis yang polos dan pendiam. Karena sifatnya itu, ia sering menjadi korban perundungan teman-temannya. Suatu hari, Jungwoo, salah satu guru di sekolahnya, menyelamatkannya dari situasi sulit. Dari insiden itu, hubungan mereka berubah menjadi kisah cinta terlarang antara guru dan murid. Awalnya, hubungan tersebut penuh kebahagiaan. Tetapi Jungwoo mulai merasa bosan dan terpikat pada wanita lain. Ia pun mencoba menjauhkan Yigyong dengan meminta siswa lain mengancamnya agar pindah sekolah. Namun, upaya itu berulang kali digagalkan oleh sahabat Yigyong, yaitu Ahran, alias putri Bangwol. Karena persahabatan mereka, Ahran juga menjadi korban ancaman. Untuk melindungi sahabatnya, Yigyong mulai menyelidiki Jungwoo. Ia mengikuti Jungwoo hingga perpustakaan dan menemukan rahasia besar. Sebuah ruang tersembunyi penuh dengan bukti kejahatan yang dilakukan oleh Jungwoo dan kelompoknya. Yigyong, dengan keberanian nekat, menghadapkan Jungwoo dan mencoba memerasnya. Ia berjanji akan merahasiakan segalanya asalkan Jungwoo berhenti menyakiti Ahran. Namun, Yigyong tidak tahu bahwa bagi orang jahat seperti Jungwoo, satu-satunya cara untuk menjaga rahasia adalah dengan menghilangkan orang yang mengetahuinya. Setelah pertemuan itu, Jungwoo menghubungi Dongcil, seorang preman bayaran, untuk menyelesaikan masalah ini. Dongcil kemudian menemui Bokdong, penguasa sekolah, di bar dan memberikan perintah keji, menjatuhkan Yigyong dari gedung sekolah dan membuatnya terlihat seperti bundir akibat perundungan. Bahkan, Dongcil meyakinkan Bokdong bahwa jika ia tertangkap, hukumannya hanya akan ringan, paling lama 2 tahun. Tragedi ini adalah hasil dari konspirasi jahat yang tidak hanya merenggut nyawa Yigyong, tetapi juga meninggalkan luka mendalam di hati Bangwol. Kini, bertemu Dongcil di bar menguatkan tekad Bangwol untuk menggali kebenaran di balik kematian putrinya. Dongcil memerintahkan Bokdong untuk menjalankan rencana jahat dengan meyakinkan bahwa Yigyong tidak akan membocorkan rahasianya karena ia terlalu penakut. Meski demikian, Bokdong merasa bersalah dan memohon agar Dongcil memaafkan Yigyong. Namun, Dongcil justru mengancam dengan menggunakan saudara laki-laki Bokdong yang sedang dipenjara. Ia berkata, jika Bokdong tidak melaksanakan tugas ini dengan baik, maka saudara laki-lakinya tidak akan memiliki masa depan yang aman setelah keluar dari penjara. Keesokan harinya, Bokdong mendatangi Yigyong dan memintanya untuk segera pindah rumah serta melanjutkan sekolah di tempat lain. Ia memperingatkan bahwa jika Yigyong tetap tinggal, nyawanya akan terancam. Namun, Yigyong menolak menyerah dan memutuskan untuk pulang ke rumah serta meminta bantuan ibunya, seorang jurnalis. Sayangnya, sang ibu tidak peduli dan mengabaikan keluhannya tentang masalah sekolah. Tanpa pilihan lain, Yigyong mencoba melaporkan kejadian tersebut melalui situs resmi Dinas Pendidikan, tetapi ia hanya memberikan informasi yang sangat terbatas. Pada hari berikutnya, ia bertemu dengan Bangwol, ibu dari sahabatnya Ahran. Yigyong awalnya berniat untuk menceritakan semua detail yang ia ketahui kepada Bangwol.
Namun, sebelum sempat berbicara, Jungwoo, wali kelasnya, muncul tiba-tiba dan memotong pembicaraan mereka. Melihat situasi tersebut, Yigyong panik dan buru-buru pergi dari tempat itu. Malamnya, Yigyong menemui Ahran di rumah sakit. Ia memberitahu Ahran bahwa dirinya telah mendapatkan bukti kejahatan Jungwoo dan berjanji bahwa mulai sekarang ia yang akan melindungi sahabatnya itu. Namun, ia tidak menceritakan secara rinci apa yang telah ia ketahui. Untuk mengungkap lebih jauh rahasia Jungwoo, Yigyong memutuskan kembali ke perpustakaan sekolah dan menyelidiki ruang rahasia itu sekali lagi. Sementara itu, Jungwoo menerima telepon dari ayahnya yang memberitahukan bahwa laporan Yigyong ke dinas pendidikan telah dicegat. Menyadari bahwa Yigyong mungkin akan terus menyelidikinya, Jungwoo berencana untuk bertindak cepat. Ketika Yigyong membuka ruang rahasia di perpustakaan, ia terkejut melihat Jungwoo sudah berada di dalam, menunggunya. Untuk melindungi rahasianya, Jungwoo mengejar Yigyong hingga ke atap sekolah. Di sana, ia bekerja sama dengan Dongchil untuk memastikan bahwa Yigyong tidak akan pernah bisa mengungkap kebenaran kepada siapapun. Tragedi yang sudah direncanakan pun mulai terwujud. Akhirnya, kematian Yigyong dibuat seolah-olah ia bundir dengan melompat dari gedung sekolah. Jungwoo bahkan memalsukan surat wasiat yang isinya menyatakan bahwa Yigyong memilih mengakhiri hidupnya karena menjadi korban perundungan Bokdong. Karena Bokdong masih berusia 17 tahun dan kematian Yigyong dianggap bundir, ia hanya dijatuhi hukuman 2 tahun pengawasan tanpa harus masuk penjara. Namun, saat upacara pemakaman, Ahran muncul dan secara terbuka menuduh Jungwoo sebagai pembunuh. Meski begitu, ia segera menyesali tindakannya karena tidak memiliki bukti dan takut akan balasan dari Jungwoo. Untuk melindungi dirinya dan ibunya, Ahran berpura-pura kehilangan akal di rumah sakit, berbicara tanpa henti kepada siapapun bahwa Jungwoo adalah pembunuh, bahkan kepada orang asing. Strateginya ini untuk membuat Jungwoo percaya bahwa ia tidak berbahaya. Beberapa hari sebelum kejadian, Yigyong yang sedang hamil 3 bulan ditemukan tewas. Jungwoo, yang merupakan satu-satunya pacar Yigyong, berusaha menutupi keterlibatannya. Ahran mengetahui hal ini, memilih pura-pura tidak waras untuk menghindari kecurigaan. Dokter bahkan mendiagnosisnya dengan gangguan memori, menyebut bahwa penyakit ini akan membuat Ahran melupakan semua kenangan buruk di masa lalu. Namun, ketika situasi aman, Ahran membawa ibunya, Bangwol, ke sudut terpencil. Ia menuntut penjelasan mengapa ibunya menyamar sebagai siswa dan menyusup ke sekolah. Bangwol menjawab bahwa ia tidak bisa membiarkan putrinya terus menjadi korban. Ahran meminta ibunya berhenti menyelidiki dan meninggalkan sekolah, tetapi permintaan itu ditolak. Sebaliknya, Bangwol menyarankan Ahran untuk pindah sekolah, tetapi Ahran menolak dengan mengancam akan mengungkap identitas ibunya jika dipaksa. Hari pertama, Ahran kembali ke kelas. Ia menemukan loker Yigyong penuh dengan stiker-stiker penghinaan. Ia marah besar dan berteriak kepada teman-temannya, menuntut siapa yang bertanggung jawab. Hong Sang berdiri dan dengan wajah serius juga menuntut penjelasan dari seluruh kelas. Namun, tidak ada yang berani berbicara. Ahran merasa curiga kepada Hong Sang, percaya bahwa ia hanya berpura-pura peduli. Menurut Ahran, Hong Sang sebenarnya mengetahui dan membiarkan tindakan penghinaan terhadap Yigyong terjadi. Keheningan kelas semakin menegaskan dugaan bahwa ada konspirasi besar yang dirahasiakan semua orang. Ketika Ahran dan Hong Sang sedang bertengkar di kelas tentang insiden penghinaan terhadap Yigyong, Bangwol tiba-tiba muncul dan melihat kejadian itu. Untuk mencegah ibunya mengetahui lebih banyak, Ahran dengan cepat menutup loker tersebut. Namun, Bangwol tidak bisa tinggal diam. Setelah membuka loker dan melihat isi di dalamnya, ia langsung menarik Hong Sang ke atap sekolah dan menghajarnya tanpa ampun. Untungnya, wali kelas tiba tepat waktu untuk menghentikan Bangwol sebelum situasi menjadi lebih buruk. Bangwol kemudian dibawa oleh wali kelas untuk mendapat penanganan khusus. Namun, ia menolak diatur dan berkata bahwa ia tidak butuh campur tangan siapapun, lupa bahwa dirinya sedang menyamar sebagai siswa. Wali kelas tetap menegaskan bahwa Bangwol memerlukan perhatian khusus, tetapi Bangwol tidak peduli. Di tengah jam istirahat, ia bahkan melompati pagar sekolah setinggi 3 meter di depan mata Ahran.
lalu pergi begitu saja. Insiden ini kembali tertangkap oleh wali kelas. Bangwol pergi menemui temannya, Gongju, untuk meminta bantuan. Ia mengatakan melihat suaminya bekerja di bawah perintah Dongchil, seorang figur berpengaruh, dan ingin Gongju menyelidiki kebenarannya. Setelah berbincang panjang, saat Bangwol bersiap untuk pergi, wali kelas tiba-tiba menelepon memberitahu bahwa ia akan melakukan kunjungan rumah. Gongju, yang tidak ingin repot, berpura-pura sibuk dan memutus telepon dengan alasan sinyal buruk. Namun, wali kelas sudah sampai di bar tempat mereka berada, membuat situasi menjadi canggung. Dalam pertemuan itu, wali kelas berbicara dengan Gongju tentang perilaku Bangwol yang penuh kekerasan di sekolah. Di tengah percakapan, seorang pelayan masuk membawa minuman teh rasa bir yang membuat Gongju kesal. Untuk menjaga citra sebagai orang tua yang baik, ia memarahi pelayan tersebut dan menjelaskan bahwa Bangwol sudah tinggal di bar sejak kecil. Wali kelas segera menyadari bahwa lingkungan bar mungkin menjadi alasan Bangwol sering bertindak kasar dan berbicara tidak sopan. Ia menyalahkan Gongju karena membiarkan Bangwol tumbuh di tempat seperti itu. Mendengar teguran itu, Gongju tidak mampu menahan tekanan dan mulai berpura-pura menangis. Melihat ibunya menangis, Bangwol bergegas masuk untuk menghiburnya. Meskipun situasi semakin memanas dan penuh ketegangan. Saat seorang anak buah Gongju datang mengantar minuman, ia melihat bosnya menangis. Salah paham bahwa wali kelas telah menyakiti bosnya, ia segera memanggil teman-temannya. Dalam sekejap, wali kelas dikepung oleh kelompok anak buah Gongju, membuatnya gemetar ketakutan. Kunjungan rumah pun terpaksa dihentikan begitu saja. Keesokan harinya, Gongju datang ke sekolah dengan cara yang sangat mencolok. Mengendarai mobil mewah dengan dua anak buahnya mengawal. Penampilannya yang gemuk dan mencolok malah membuat kepala sekolah kagum, berpikir bahwa ia bisa mendapatkan keuntungan darinya. Kepala sekolah segera mengusir wali kelas dan ingin berbicara pribadi dengan Gongju. Ia mengancam bahwa Bangwol mungkin akan dikeluarkan dari sekolah karena insiden kekerasan sebelumnya, sambil menyiratkan permintaan suap. Menyadari maksud kepala sekolah, Gongju berpura-pura menangis, memohon agar Bangwol diberi kesempatan. Namun, kepala sekolah terang-terangan meminta uang sebesar 10 juta yuan. Tak ingin menuruti permintaan tersebut, Gongju mengunci pintu ruangan dan langsung menghajarnya. Ia mencabut rambut kepala sekolah, menaruh topi di atas kepalanya, lalu memukulinya habis-habisan. Setelah setengah jam, kepala sekolah akhirnya menyerah dan mengantar Gongju keluar dengan patuh. Namun, masalah belum selesai. Hong Sang yang sebelumnya dihajar Bangwol merencanakan balas dendam. Pada hari pertama kembali ke sekolah, ia meminta Bokdong untuk menghajar Bangwol. Namun, Bokdong yang masih dalam pengawasan pengadilan menolak karena takut dipenjara. Hong Sang yang kesal merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Marah dengan penghinaan itu, Bokdong melepas seragamnya dan melayangkan pukulan kepada Hong Sang. Pertarungan antara Hong Sang dan Bokdong menjadi ricuh hingga menabrak Ahran. Ketika para pengikut Hong Sang mencoba memanggil bantuan, mereka dihentikan oleh kelompok siswi lain. Akibatnya, seluruh kelas terlibat dalam perkelahian massal. Bangwol yang melihat putrinya, Ahran, jatuh, tak bisa menahan amarahnya. Ia langsung menghajar Hong Sang dan Bokdong tanpa ampun. Bahkan wali kelas yang datang untuk melerai tak luput dari pukulan Bangwol. Pada akhirnya, Hong Sang, Bokdong, dan Bangwol, semuanya dengan wajah babak belur, dibawa ke kantor kepala sekolah. Kepala sekolah yang mendengar bahwa anak ketua yayasan sekolah dipukul, langsung melampiaskan kemarahan kepada Bokdong, tanpa mencari tahu penyebabnya terlebih dahulu. Kekacauan ini pun semakin memperkeruh situasi di sekolah. Setelah perkelahian, Hong Sang segera dibawa ke ruang medis oleh pihak sekolah, khawatir terjadi sesuatu pada anak emas tersebut. Sementara itu, Jungwoo, demi melindungi Bokdong dari hukuman berat, meminta wali kelas untuk menyelesaikan masalah ini secara internal di sekolah. Jika tidak, Bokdong bisa menghadapi hukuman penjara. Insiden ini membuat Jungwoo mencurigai bahwa Ahran mungkin hanya berpura-pura kehilangan ingatan. Keesokan harinya, Jungwoo mengajak Ahran berbicara di perpustakaan untuk memastikan semuanya. Setelah berbincang, ia merasa tenang dan pergi meninggalkan Ahran. Namun,
Setelah Jungwoo pergi, Ahran menemukan gantungan tas milik Yigyong di sudut perpustakaan. Gantungan itu adalah barang istimewa yang mereka pilih bersama sebagai simbol persahabatan. Hal ini membuat Ahran curiga bahwa ada rahasia besar di perpustakaan. Pada malam hari, Ahran kembali ke perpustakaan seorang diri untuk mencari petunjuk. Namun, tak disangka, Jungwoo dan sekretaris ketua yayasan sekolah juga berada di sana untuk mengambil dokumen. Melihat mereka, Ahran segera bersembunyi. Ketika Jungwoo membuka ruangan rahasia, Ahran tak sengaja menjatuhkan buku yang menarik perhatian sekretaris. Saat sekretaris mencari sumber suara, ia terkejut menemukan Bangwol, seorang yang ia kenal sejak lama. Rupanya, sekretaris itu adalah kenalan lama Bangwol. Ketika Jungwoo bertanya apakah ada sesuatu yang mencurigakan, sekretaris tersebut memilih untuk tidak membocorkan keberadaan Bangwol. Keesokan harinya, Bangwol meminta Gongju untuk memanggil sekretaris tersebut. Terungkap bahwa sekretaris itu adalah bekas pengikut Bangwol semasa SMA dan orang yang memberikan kesaksian palsu di pengadilan, menuduh Bangwol membunuh adik Dongchil. Namun, Bangwol tidak mencarinya untuk membalas dendam. Ia hanya ingin mendapatkan informasi tentang Jungwoo. Meski demikian, sekretaris itu menolak membantu karena merasa bersalah atas kesaksiannya di masa lalu. Bangwol tetap berterima kasih kepada sekretaris tersebut karena berkat kesaksian palsunya ia mendapat kesempatan untuk berubah dan menjalani hidup sebagai orang yang lebih baik. Karena Ahran melihat tempat Jungwoo menekan tombol rahasia malam sebelumnya, keesokan harinya dia diam-diam pergi ke perpustakaan saat suasana sepi untuk mencari kebenaran. Namun, saat Ahran hendak menyentuh tombol itu, Bokdong muncul dan menghentikannya. Bokdong membawanya ke tempat yang tersembunyi dan meminta Ahran berhenti menyelidiki kasus ini. Dia mengatakan bahwa Yigyong sudah meninggal dan dia tidak ingin ada orang lain yang kehilangan nyawa karena ini. Ahran tahu bahwa pelaku pembunuhan Yigyong bukanlah Bokdong, sehingga dia tetap bersikeras untuk mengungkap kebenaran demi membalas dendam Yigyong. Namun, Bokdong terlihat ketakutan dan tampak menyembunyikan sesuatu. Untuk mencari bukti, Bangwol dengan berpakaian seragam sekolah lengkap pergi ke rumah Jungwoo dengan tujuan memancing perhatian pria itu. Saat berada di dalam rumah, dia sengaja menjatuhkan kopi panas ke tubuhnya, memaksa Jungwoo memberinya pakaian ganti. Ketika mengganti pakaian di kamar Jungwoo, Bangwol menemukan amplop di atas meja. Di dalamnya terdapat alat uji kehamilan dan sebuah surat ancaman dari Yigyong kepada Jungwoo. Surat itu menyebutkan bahwa jika Jungwoo terus mengganggu Ahran, Yigyong akan mengungkapkan kehamilannya. Membaca surat itu, Bangwol membayangkan keberanian besar yang dimiliki Yigyong untuk menulis ancaman tersebut. Untungnya, upaya Bangwol malam itu tidak sia-sia. Bangwol segera membawa bukti tersebut ke ibu Yigyong dan memberitahunya bahwa anak yang dikandung Yigyong adalah milik Jungwoo. Dia mengajak sang ibu bekerja sama untuk menuntut balas atas kematian Yigyong. Namun, ibu Yigyong menolak membahas masalah ini. Dia berkata bahwa dia telah kehilangan satu anak dan sekarang dia hanya ingin melindungi anak perempuannya yang lebih muda agar tidak terluka. Mendengar ini, Bangwol merasa kecewa dan tidak menyangka Yigyong memiliki ibu seperti itu. Akhirnya, dia memutuskan untuk melaporkan Jungwoo sendirian. Keesokan harinya, Bangwol bersama Gongju mengunjungi Departemen Pendidikan untuk menyerahkan bukti tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga mengungkapkan kasus ini ke media, memberikan tekanan kepada pihak berwenang untuk bertindak. Tidak lama kemudian, Jungwoo dibawa oleh pihak Departemen Pendidikan untuk diselidiki. Namun, perilaku Bangwol yang tidak biasa akhir-akhir ini menarik perhatian ibu mertuanya. Sang ibu mertua melihat Bangwol sering berdandan seperti remaja, mulai mencurigainya berselingkuh dan memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Di tengah jalan, ibu mertua melihat Bangwol melepas jaketnya dan mengenakan seragam sekolah. Penampilannya yang menggoda membuat ibu mertua yakin bahwa Bangwol sedang bermain-main dengan seragam sekolah. Ibu mertua terus menguntit Bangwol hingga akhirnya menyadari bahwa mereka berada di lingkungan sekolah. Saat Bangwol hendak masuk, ibu mertua segera menghentikannya. Bangwol, yang merasa tidak bisa lagi menyembunyikan niatnya,
menjelaskan bahwa dia menyamar untuk menyelidiki kasus perundungan terhadap Ahran di sekolah. Dia ingin memastikan pelaku tertangkap agar Ahran tidak menjadi korban lagi. Namun, ibu mertua tetap tidak setuju. Dia menegur Bangwol karena sebagai wanita berusia 40 tahun, memakai seragam sekolah dan menyusup ke sekolah adalah tindakan berbahaya jika ketahuan. Dia pun meminta Bangwol segera berhenti. Meski belum menemukan pelaku perundungan Ahran, Bangwol merasa setidaknya usahanya tidak sia-sia karena berhasil menyerahkan bukti terhadap Jungwoo. Namun, saat Bangwol hendak keluar dari sekolah, dia melihat sebuah mobil mewah memasuki halaman sekolah. Para guru berbaris menyambut sosok penting dari mobil itu. Bangwol terkejut ketika melihat Jungwoo turun dari mobil sebagai sosok yang dihormati. Ternyata Jungwoo baru saja diangkat menjadi direktur sekolah. Bangwol tidak menyangka bahwa Jungwoo tidak hanya lolos dari hukuman, tetapi malah dipromosikan. Setelah menyelidiki, Bangwol mengetahui bahwa Jungwoo adalah anak tidak sah dari Menteri Pendidikan saat ini. Begitu Menteri mengetahui masalah ini, dia langsung menutup rapat kasus tersebut dan membebaskan Jungwoo. Ketika Bangwol kembali ke Departemen Pendidikan untuk meminta penjelasan, mereka mengaku tidak pernah menerima bukti apapun darinya. Bahkan rekaman kamera pengawas yang menunjukkan kedatangan Bangwol dan Gongju sehari sebelumnya telah dihapus tanpa jejak. Menyadari kekuatan di balik Jungwoo, Bangwol menjadi khawatir akan keselamatan Ahran. Dia buru-buru kembali ke sekolah, tetapi saat tiba, Jungwoo sudah lebih dulu menemukan Ahran. Dengan surat yang ditulis Hyegeong di tangannya, Jungwoo menuduh Ahran sebagai dalang di balik bukti yang diserahkan Bangwol. Dia memperingatkan Ahran untuk berhenti atau dia akan mengalami nasib yang sama seperti Hyegeong. Ahran, ketakutan oleh ancaman Jungwoo, hanya bisa mengangguk tanpa berani melawan. Setelah mengancam Ahran, Jungwoo meninggalkan tempat tersebut. Ketika Bangwol bertemu Ahran, gadis itu berkata, "Aku sekarang ingin fokus belajar dan tidak ingin lagi menyelidiki kematian Hyegeong." Namun, Bangwol tidak berniat membiarkan orang seperti Jungwoo lolos begitu saja. Ia memutuskan untuk tetap berada di sekolah hingga masalah dengan Jungwoo selesai. Sementara itu, Hong Sang yang seharusnya tidak mampu menjawab satupun soal ujian selalu mendapatkan nilai sempurna. Hal ini terjadi karena Hong Sang adalah putra dari ketua yayasan sekolah. Setiap sebelum ujian, ia selalu mendapatkan bocoran soal dan berbagi dengan kelompok teman dekatnya. Namun, ia menginstruksikan teman-temannya untuk sengaja membuat beberapa kesalahan agar tidak mencolok. Bahkan demi bisa duduk di samping Ahran, gadis yang ia sukai, Hong Sang meminta kepala pengawas mengatur tempat duduk berdasarkan peringkat akademik. Ketika kepala pengawas memberi kesempatan kepada Hong Sang yang mendapat peringkat pertama untuk memilih tempat duduk, ia malah meminta Ahran memilih terlebih dahulu. Setelah Ahran menentukan tempat duduk, Hong Sang memilih duduk di sebelahnya. Sisanya duduk sesuai urutan nilai, sementara Bangwol dan Bokdong yang mendapat nilai terendah ditempatkan di sudut belakang kelas. Namun, seorang siswa berkacamata yang juga duduk di belakang protes kepada kepala pengawas karena matanya yang buruk membuatnya sulit melihat papan tulis. Kepala pengawas tidak peduli, hanya berkata, "Jika kamu meningkatkan nilaimu, barulah kamu bisa duduk di depan." Namun, bagaimana mungkin meningkatkan nilai jika ia tidak bisa melihat papan tulis? Siswa berkacamata itu hanya bisa pasrah. Di sekolah swasta elite ini, perlakuan tidak adil sudah menjadi hal biasa. Bahkan, guru yang mencoba membela siswa yang kurang mampu untuk mendapatkan tempat duduk lebih baik dihentikan oleh kepala pengawas dengan tegas. Di sekolah ini, banyak guru yang justru memilih berpihak pada Hong Sang demi menjilat kepala sekolah dan mempertahankan posisi mereka. Bangwol semakin menyadari bahwa perjuangannya melawan sistem yang korup ini tidak akan mudah. Dalam ujian olahraga, siswa lain harus melakukan setidaknya 20 gerakan di palang tunggal untuk lulus. Namun, Hong Sang hanya perlu melakukan satu gerakan untuk mendapatkan nilai sempurna. Dalam ujian musik, sementara semua siswa berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka, Hong Sang hanya membaca lirik lagu seperti sedang membaca puisi. Anehnya,
Guru memujinya, mengatakan bahwa gaya opera seperti ini adalah sebuah inovasi besar dalam dunia musik dan menyebutnya sangat sempurna. Ketika siswa lain mempertanyakan penilaian tersebut, sang guru hanya menjawab, "Itu karena kalian tidak bisa menghargai seni." Lebih aneh lagi terjadi pada ujian lisan bahasa Inggris. Saat tiba giliran Hong Sang, dia hanya menunjuk tenggorokannya, memberi isyarat bahwa suaranya sedang bermasalah. Guru langsung memaklumi dan memberinya nilai penuh. Namun, menjelang ujian tengah semester, Hong Sang terlihat memberikan bocoran soal kepada kelompoknya. Kali ini, seorang gadis penggemar Bangwol ikut memohon kepada Hong Sang untuk mendapatkan salinan soal. Ia menjelaskan bahwa jika ia gagal dalam ujian ini, orang tuanya akan mengirimnya ke Amerika untuk belajar. Hong Sang setuju, tetapi dengan syarat gadis itu harus membantu melawan Bangwol. Saat gadis itu masih ragu, tiba-tiba Bangwol masuk ke ruangan. Semua orang buru-buru menyembunyikan soal ujian. Namun, Bangwol berhasil merebut salah satu salinan dari tangan seorang gadis. Setelah memeriksanya, ia menyadari itu adalah soal ujian bahasa Inggris untuk keesokan hari. Ketika Bangwol mencoba mengambil semua salinan, seorang anak laki-laki mendorongnya hingga terjatuh, menyebabkan rak di dekatnya runtuh dan menimpa tubuhnya. Melihat hal itu, semua orang segera melarikan diri, termasuk gadis penggemar Bangwol yang mencuri kembali soal tersebut demi keselamatannya sendiri. Namun, sebagian soal yang robek tetap berada di tangan Bangwol. Dengan sekuat tenaga, ia berhasil keluar dari bawah rak dan langsung menuju ruang administrasi. Di sana, ia melaporkan kebocoran soal kepada wali kelasnya. Bangwol berharap ujian akan ditunda. Namun, keesokan harinya, ujian bahasa Inggris tetap dilaksanakan, menggunakan soal yang sama. Bangwol tidak terima dan keluar dari kelas untuk mencari keadilan. Di waktu yang sama, wali kelasnya sedang berdebat dengan kepala pengawas. Kepala pengawas bersikeras bahwa soal yang ditemukan Bangwol adalah soal ujian tahun lalu. Mendengar hal ini, Bangwol masuk ke kantor dan meminta dilakukan penyelidikan terhadap siswa-siswa yang mengambil soal semalam. Namun, ketika kepala pengawas menginterogasi mereka, semua siswa mengaku bahwa soal itu memang dari tahun lalu. Pada akhirnya, bahkan wali kelasnya pun tidak bisa melakukan apa-apa untuk membela Bangwol. Ketika hasil ujian diumumkan, tidak mengherankan Hong Sang kembali menjadi peringkat pertama. Ahran, karena Hong Sang lagi-lagi menempati posisi kedua sepanjang masa di kelas. Melihat kondisi sekolah yang semakin korup, Bangwol bertekad untuk membersihkan semua roh jahat yang merusak suasana sekolah dan mengembalikan kedamaian. Ia teringat beberapa hari sebelumnya, ia melihat Menteri Pendidikan di televisi yang saat itu sedang melakukan kampanye pemilihan presiden dengan gaya yang sangat merakyat. Bangwol merasa bahwa jika ia bisa bertemu Menteri Pendidikan, masalah di sekolah ini pasti bisa diselesaikan. Bangwol kemudian menemui Menteri Pendidikan ketika ia sedang berkampanye di jalan. Ia menceritakan seluruh kejadian, mulai dari kematian Yigyong di sekolah hingga kebocoran soal ujian. Mendengar hal ini, Menteri Pendidikan dengan serius mengatakan bahwa masalah ini sangat serius dan ia akan menangani semuanya dengan baik. Dengan penuh harapan, Bangwol kembali ke bar milik Gongju. Tetapi di sana ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Gongju sedang memantau rekaman kamera tersembunyi di rumah ketua yayasan sekolah. Dalam rekaman tersebut terlihat Menteri Pendidikan ada di rumah itu. Bangwol pun menyadari bahwa mereka semua sebenarnya bersekongkol. Beberapa hari kemudian, ketua yayasan sekolah yang salah sangka bahwa Ahran adalah orang yang menemui Menteri Pendidikan, memerintahkan Dongchil untuk menculik Ahran. Dongchil menggunakan ponsel Ahran untuk menghubungi ibunya. Tetapi ketika ibu Ahran muncul, Dongchil terkejut mengetahui bahwa orang tersebut adalah Bangwol. Setelah 17 tahun, mereka akhirnya bertemu lagi. Dongchil pun menyadari bahwa Ahran mungkin adalah anak dari adiknya, yang dulu berpacaran dengan Bangwol, dan juga karena usianya yang kini tepat 17 tahun, sesuai dengan waktu kematian adiknya itu. Namun, Bangwol kembali mengungkit tentang kematian kekasihnya dulu, yang juga merupakan adik Dongchil, yang memicu pertengkaran hebat di antara mereka. Bangwol mengambil pisau dan mengancam Dongchil agar tidak menyakiti Ahran.
Namun, pisau tersebut kembali berhasil direbut oleh Dongcil. Pada saat yang sama, wali kelas tiba di tempat kejadian, tetapi ia tidak cukup kuat untuk melawan Dongcil dan langsung dilumpuhkan. Pertarungan antara Bangwol dan Dongcil pun terjadi. Seperti 17 tahun yang lalu, Bangwol sekali lagi berada dalam posisi terancam. Namun kali ini, wali kelas berusaha melindungi Bangwol dengan menahan serangan pisau yang ditujukan padanya. Beruntung, luka tusukan tersebut tidak terlalu dalam, dan akhirnya pertarungan itu pun berakhir. Bangwol membawa wali kelas ke bar milik Gongju dan memanggil dokter untuk memberikan perawatan. Keesokan harinya, Dongcil menemui Jinsang, salah satu bawahannya yang ternyata adalah suami Bangwol, untuk menanyakan apakah Ahran benar-benar putrinya. Suami Bangwol dengan jujur menjawab bahwa Ahran bukanlah anak kandungnya. Ia juga mengatakan bahwa ketika menikah, Bangwol membawa anak itu bersamanya. Dongcil segera menyadari bahwa Ahran pasti putri dari adiknya, dengan kata lain keponakannya sendiri. Untuk melindungi Ahran dan Bangwol, Dongcil meminta Jinsang untuk segera mengirim keduanya ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan. Jinsang kebingungan karena tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, setelah kejadian malam sebelumnya, Bangwol memutuskan untuk mempercepat rencana untuk menyingkirkan para penjahat tersebut. Langkah pertama yang harus diambil adalah mendekati orang-orang di bawah mereka untuk mendapatkan bukti. Targetnya adalah Huang, seorang pejabat penting di bawah Menteri Pendidikan. Bangwol menyamar dengan mengenakan riasan mencolok dan tampil memukau di atas panggung di sebuah klub malam. Tarian sensualnya dengan cepat menarik perhatian Huang. Dalam percakapan mereka, Bangwol mengetahui bahwa Menteri Pendidikan memiliki seorang anak di luar nikah, yang ternyata adalah Jungwoo, seorang guru di sekolah tersebut. Bangwol akhirnya memahami mengapa laporannya tentang Jungwoo sebelumnya tidak membuahkan hasil. Misteri itu kini terpecahkan. Di sisi lain, sekretaris Dongcil memberitahu bahwa Bangwol telah menyusup ke sekolah dan ternyata dia adalah biang kerok dari berbagai masalah yang terjadi. Sekretaris itu mendesak Dongcil untuk segera mengusir Bangwol agar rencana mereka tidak terganggu. Keesokan harinya, Dongcil mendatangi sekolah untuk menemui Bangwol. Namun, saat ia hendak membawa Bangwol, Bokdong tiba-tiba muncul dan mencoba menyelamatkannya. Dongcil tidak menyangka bahwa Bokdong akan melawannya. Dengan marah, ia menampar Bokdong dan menariknya keluar dari sekolah. Hingga sore, Bokdong tidak kembali. Bangwol khawatir, pergi ke tempat tinggal Bokdong. Saat menemukannya, Bokdong sudah babak belur dan tergeletak di sofa. Bangwol segera berusaha membawanya ke rumah sakit. Tetapi Bokdong menolak dan bahkan mendesak Bangwol untuk pergi. Ia takut Dongcil akan kembali dan melukai Bangwol. Sayangnya, ketakutan mereka menjadi kenyataan. Dongcil muncul lagi. Saat itu, Dongcil muncul di belakang Bangwol, memicu perdebatan antara mereka mengenai kematian adik Dongcil 17 tahun yang lalu. Tidak disangka, wali kelas mengikuti mereka dan mendengar seluruh percakapan. Dari situ, wali kelas akhirnya mengetahui bahwa Bangwol adalah pelaku yang membunuh teman sekelasnya 17 tahun silam, saat masih menjadi ratu preman di sekolah menengah atas. Namun, prioritas utama saat ini adalah membawa Bokdong ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dongcil awalnya mencoba menghalangi, tetapi Bokdong tiba-tiba berlutut dan memohon kepada Dongcil untuk memberinya kebebasan. Meskipun permohonan itu tampak sederhana, hal tersebut memicu rasa bersalah Dongcil atas adiknya yang telah tiada. Akhirnya, ia mengizinkan mereka membawa Bokdong pergi. Setelah luka-lukanya dirawat di rumah sakit, Bokdong tinggal bersama wali kelas di rumahnya. Di sana, untuk pertama kalinya, Bokdong merasakan kehangatan keluarga. Tersentuh oleh kebaikan hati wali kelas, Bokdong akhirnya mengungkapkan rahasia bahwa Yigyong dibunuh oleh Jungwoo. Mendengar hal ini, wali kelas menahan rasa sakit yang mendalam di hatinya. Namun, setelah meninggalkan restoran, ia tidak bisa lagi menahan diri dan berteriak keras di jalanan. Tidak mengerti bagaimana seorang guru yang tugasnya mendidik malah tega membunuh muridnya. Ia bersumpah dalam hati bahwa ia akan memastikan Jungwoo dihukum secara hukum.
Di sekolah, Ahran dan teman-temannya berjalan di lapangan sambil bergandengan tangan. Ketika tiba-tiba tanah di bawah mereka amblas, menciptakan lubang besar. Insiden itu terjadi akibat praktik korupsi yang dilakukan pimpinan sekolah yang menggunakan material bangunan berkualitas rendah untuk proyek infrastruktur demi menggelapkan dana. Untuk menutupi kejadian itu, pihak sekolah mencoba menyuap orang tua korban dengan menawarkan tambahan nilai untuk anak-anak mereka. Dengan cara ini, mereka berencana melanjutkan praktik curang demi keuntungan pribadi yang sebagian besar digunakan untuk mendukung kampanye Menteri Pendidikan sebagai calon presiden. Namun, pada pidato pertama kampanye Menteri Pendidikan, Bangwol dan teman-temannya menyebarkan selebaran yang mengungkap hubungan antara Jungwoo dan Menteri Pendidikan kepada semua orang yang hadir. Berita tersebut menjadi headline di media massa, memojokkan Menteri Pendidikan. Marah dan panik, Menteri Pendidikan segera memanggil Jungwoo dan ketua yayasan sekolah untuk bertanya, siapa yang membocorkan informasi itu? Karena hanya mereka bertiga yang mengetahui rahasia tersebut. Kedua pria itu membantah keterlibatan mereka, tetapi kenyataannya semua ini adalah bagian dari rencana Bangwol untuk memecah belah mereka dan membuat mereka saling mencurigai. Karena belum ada bukti kuat untuk membuktikan bahwa Jungwoo adalah anak kandung dari Menteri Pendidikan, Bangwol merasa buntu dalam mencari jalan keluar. Namun, di tengah kebingungannya, sekretaris ketua yayasan sekolah tiba-tiba menemui Bangwol. Dengan wajah penuh lebam setelah melepas kacamatanya, sekretaris itu langsung menunjukkan rekaman percakapan antara Ibu Jungwoo dan Menteri Pendidikan yang dilakukan sebelum kematian sang ibu. Dalam percakapan itu, Ibu Jungwoo memohon kepada Menteri Pendidikan untuk mengakui Jungwoo sebagai anaknya. Tetapi permintaan itu ditolak mentah-mentah. Sekretaris tersebut mengaku bahwa selama bertahun-tahun ia menjadi sekretaris sekaligus kekasih ketua yayasan sekolah. Tetapi ia terus-menerus diperlakukan dengan kejam. Karena itu, ia menyerahkan rekaman tersebut kepada Bangwol, berharap Bangwol dapat membantunya membalas dendam. Dengan bukti tersebut, Bangwol merasa akhirnya ia memiliki senjata untuk menghancurkan orang-orang jahat itu. Di sisi lain, Jungwoo yang khawatir skandal ini akan merusak peluang ayahnya dalam pemilihan presiden, memutuskan untuk menggelar konferensi pers di sekolah untuk menjelaskan hubungan mereka. Bangwol menyadari bahwa konferensi pers ini adalah kesempatan emas untuk mengungkap rekaman tersebut kepada publik. Namun, saat konferensi dimulai, Menteri Pendidikan mengejutkan semua orang dengan hadir di tempat dan secara terbuka mengakui hubungan ayah anaknya dengan Jungwoo. Ia berpura-pura mengatakan bahwa ia menyembunyikan fakta ini demi melindungi anaknya, sepenuhnya memutarbalikkan kenyataan bahwa ia telah meninggalkan istri dan anaknya. Di tengah suasana penuh drama, Bangwol dengan tegas berdiri dan membantah semua kebohongan yang disampaikan. Wali kelas kemudian mengirim pesan kepada sekretaris untuk memutar rekaman tersebut melalui pengeras suara. Namun, yang terdengar bukan rekaman percakapan Ibu Jungwoo, melainkan rekaman Ahran memanggil Bangwol sebagai ibunya. Seluruh sekolah pun mengetahui bahwa Bangwol adalah ibu Ahran. Bangwol mencoba memanfaatkan kesempatan terakhirnya dengan mengungkapkan semua kejahatan Jungwoo di depan para wartawan. Namun, ia malah dianggap sebagai orang gila oleh semua orang yang hadir. Ternyata semua ini adalah jebakan yang dirancang oleh sekretaris. Beberapa hari sebelumnya, sekretaris telah memberitahu Jungwoo tentang upaya Bangwol yang berulang kali menciptakan masalah, memanfaatkan situasi untuk menjatuhkan Bangwol sepenuhnya. Jungwoo sengaja memberikan rekaman kepada Bangwol melalui sekretarisnya. Namun, saat rekaman itu diputar, isinya telah diganti. Tujuannya adalah untuk mempermalukan Bangwol dengan mengungkapkan usianya yang hampir 40 tahun dan keberadaannya sebagai murid di sekolah. Akibatnya, Bangwol digugat oleh sekolah dan harus menghadapi investigasi di kantor polisi. Untungnya, wali kelas Bangwol meminta bantuan ayahnya, seorang hakim, untuk membebaskan Bangwol dengan jaminan. Setelah bebas, Bangwol tidak menyerah. Kali ini ia berdiri di depan gerbang sekolah dengan membawa spanduk sebagai orang tua siswa, menuduh Jungwoo melakukan kejahatan dan mengungkap kasus proyek konstruksi buruk di sekolah. Aksi ini menarik perhatian media kelas 3 yang kemudian mewawancarainya.
Nama Bangwol pun semakin dikenal dan banyak jurnalis ingin meliputnya. Namun, mereka tidak bertanya tentang sekolah atau tuduhan terhadap Jungwoo. Sebaliknya, mereka penasaran tentang bagaimana Bangwol menjaga penampilan awet muda di usia hampir 40 tahun, bahkan menawarkan dia untuk menjadi model iklan. Sementara itu, Ahran ditipu oleh seseorang yang menyamar sebagai jurnalis dan dikurung di sebuah ruangan gelap. Ternyata, yang memerintahkan penangkapan Ahran adalah ayah Hong Sang. Hong Sang yang ingin menyelamatkan Ahran melawan ayahnya tetapi dipukul hingga jatuh. Beruntung, Dongchil tiba tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Ahran. Ia meyakinkan sang ketua untuk melepaskan Ahran dengan menawarkan sesuatu yang lebih berharga. Video yang menunjukkan Jungwoo membunuh Yigyong. Setelah menyelamatkan Ahran, Hong Sang menelepon Bangwol dan memberikan kode akses brankas ayahnya. Namun, saat Bangwol tiba di rumah Hong Sang, ia mendapati sekretaris sedang berusaha membuka brankas tersebut. Ketika Bangwol berhasil mengambil dokumen rahasia yang membuktikan kejahatan mereka, sekretaris mengancamnya dengan pisau. Meski begitu, Bangwol mampu melumpuhkan sekretaris tersebut dan mempertahankan dokumen itu. Dalam perkembangan lain, sebuah sekolah baru yang dibangun dengan anggaran pemerintah sebesar 3 miliar yuan runtuh pada hari pertama penggunaannya. Tragedi ini menyebabkan 6 orang tewas, puluhan lainnya terluka parah, dan beberapa siswa terkubur di bawah reruntuhan dan dinyatakan hilang. Sekolah yang seharusnya menjadi simbol harapan malah berubah menjadi tempat berkabung. Bahkan, suami Bangwol turut menjadi korban dalam insiden ini. Padahal, tragedi ini sebenarnya bisa dihindari. Sebelum sekolah itu runtuh, seorang insinyur bernama Jin Sang, yaitu suami Bangwol, menemukan kebocoran besar di kantin serta retakan pada dinding bangunan. Ia segera melaporkan hal ini kepada Jungwoo di kantornya, meminta agar para siswa segera dievakuasi menggunakan pengumuman melalui pengeras suara. Namun, ketua yayasan sekolah menolak permintaan itu. Ia khawatir bahwa jika siswa dievakuasi, berita buruk akan menyebar, dan para orang tua enggan membayar biaya sekolah yang mahal. Sebaliknya, ketua tersebut memerintahkan Jin Sang untuk mencari solusi cepat. Namun, sebelum kejadian runtuhnya bangunan, ketua yayasan sekolah menggunakan video pembunuhan Yigyong oleh Jungwoo sebagai alat untuk memaksanya mengambil tanggung jawab penuh atas proyek konstruksi yang buruk. Ketua meyakinkan Jungwoo bahwa jika ia dihukum atas korupsi, hukumannya hanya akan berupa penjara beberapa tahun. Namun, setelah insiden itu, Jungwoo menolak untuk memikul semua kesalahan. Ia mendatangi ruang perawatan ketua di rumah sakit dan mengancam bahwa ia tidak akan menanggung semua kesalahan sendiri. Jungwoo menegaskan bahwa ketualah yang mencegah evakuasi, yang membuat masalah menjadi besar. Ia menyarankan agar kesalahan dilemparkan kepada Jin Sang, yang sudah meninggal dan tidak bisa membela diri. Percakapan rahasia mereka ternyata direkam oleh ibu Yigyong yang menyamar sebagai perawat. Ia membawa rekaman itu kepada Bangwol dan mereka berencana untuk menggunakannya sebagai bukti untuk menggugat Jungwoo demi membalas kematian Yigyong. Namun, di pengadilan, pengacara Jungwoo menghadirkan bukti bahwa kartu bank Jin Sang telah menerima transfer uang dalam jumlah besar. Mereka menggunakan bukti ini untuk sepenuhnya menyalahkan Jin Sang yang sudah meninggal. Ketika giliran pihak Bangwol, pengacaranya sengaja menanyakan kepada Jungwoo apakah ia mengetahui masalah konstruksi yang terjadi. Dengan percaya diri, Jungwoo menyangkal semua tuduhan, mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang insiden tersebut. Sidang pertama berakhir tanpa hasil yang memuaskan. Saat Bangwol dan rekan-rekannya kembali ke bar milik Gongju, tiba-tiba ponsel Ahran berdering. Yang mengejutkan, panggilan itu berasal dari Yigyong. Semua orang di bar terkejut. Namun, ketika Ibu Yigyong mengangkat telepon tersebut, suara dari panggilan itu adalah polisi. Mereka segera menuju kantor polisi untuk mengambil kembali ponsel itu. Ketika melihat ponsel, Bangwol menyadari bahwa ponsel itu milik Bokdong. Ternyata sebelum sekolah runtuh, Bokdong diam-diam pergi ke kantor Dongchil. Di sana ia menemukan kartu SIM milik Yigyong dan kemudian memasukkannya ke dalam ponselnya sendiri. Saat mereka memeriksa barang-barang peninggalan di ponsel Yigyong,
mereka menemukan sebuah video yang merekam kejadian sebelum Ma Yi-gyong menjadi korban. Video tersebut secara jelas menunjukkan aksi kekerasan yang dilakukan oleh Jung-woo terhadap Yi-gyong. Pada sidang kedua, mereka langsung menyerahkan video itu sebagai bukti untuk menuduh Jung-woo. Menyadari bukti kuat melawan Jung-woo, ketua yayasan sekolah dengan cepat mengalihkan tanggung jawab runtuhnya sekolah kepada Jung-woo. Setelah sidang berakhir, Jung-woo segera ditangkap. Mengetahui bahwa tindakan putranya telah terbongkar, Menteri Pendidikan mengadakan konferensi pers untuk meminta maaf kepada media. Ia mengakui kesalahannya sebagai seorang ayah dan menyatakan bahwa hukum harus menindak tegas Jung-woo. Ia juga menegaskan bahwa di negara ini tidak peduli status sosial, semua orang sama di mata hukum. Setelah pernyataan itu, Menteri Pendidikan berlutut di depan para wartawan untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Korea. Sebuah langkah yang terlihat seperti strategi politik. Namun, ucapan Menteri Pendidikan yang disiarkan media itu diperlihatkan oleh pengacara kepada Jung-woo. Jung-woo merasa tidak terima dijadikan kambing hitam begitu saja. Dengan menggunakan ponsel pengacaranya, ia menghubungi sekretaris ketua yayasan dan meminta rekaman yang dapat mengancam posisi ayahnya. Sementara itu, wali kelas, demi memastikan kemenangan dalam sidang ketiga, menghubungi istri ketua yayasan yang telah lama meninggalkan rumah untuk bersaksi melawan ketua yayasan dan Menteri Pendidikan. Namun, setengah jam sebelum sidang dimulai, berita mengejutkan muncul. Ketua yayasan mengungkapkan kepada media bahwa Menteri Pendidikanlah yang memaksanya melakukan semua itu dengan menggunakan posisinya sebagai pejabat tinggi. Pada sidang ketiga, dengan rekaman dari Jung-woo dan kesaksian istri ketua yayasan, bukti kejahatan mereka menjadi jelas. Pada akhirnya, Jung-woo dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan pembunuhan. Menteri Pendidikan dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun. Ketua yayasan dan Dongchil masing-masing dijatuhi hukuman 2 tahun. Sementara sekretarisnya menerima hukuman 1 tahun penjara. Namun, ketika semua orang mengira kasus ini telah berakhir, 3 bulan kemudian, ketua yayasan dibebaskan lebih awal oleh Perdana Menteri yang baru menjabat. Pada hari pembebasannya, ia langsung mengerahkan orang-orangnya untuk mencari Bangwol dan membalas dendam. Ketika ketua yayasan hampir melukai Bangwol, tiba-tiba Dongchil muncul di lokasi kejadian. Ternyata di tengah perjalanan menuju penjara lain, Dongchil mendengar kabar tentang pembebasan ketua yayasan sekolah. Ia segera menyadari bahwa ketua pasti akan mencari pembalasan. Memanfaatkan momen ketika polisi sedang ke kamar mandi, ia melumpuhkan salah satu petugas dan berhasil melarikan diri. Setelah melarikan diri, Dongchil menemui Ahran untuk mengungkapkan kebenaran tentang asal-usulnya. Ia mengakui bahwa Ahran sebenarnya adalah anak dari adiknya yang telah lama meninggal. Dengan penuh penyesalan, Dongchil meminta maaf kepada Ahran, mengaku bahwa ia menyesal telah membunuh adiknya secara tidak sengaja dan berjanji untuk menebus dosa-dosanya. Setelah itu, Dongchil pergi ke markas besar ketua yayasan untuk menyelamatkan Bangwol. Di sana, Dongchil berhasil menyelamatkan Bangwol, tetapi atas permintaan Bangwol, ia tidak membunuh ketua yayasan. Meski begitu, ketua yayasan akhirnya tewas di tangan pria misterius yang memakai sepatu putih. Dengan demikian, seorang ibu yang tampak biasa berhasil menggulingkan kekuatan jahat konglomerat hanya dengan usahanya sendiri. Dan cerita pun berakhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendapatkan kisah yang lebih seru di video berikutnya.